Halo, assalamualaikum. Sekarang kita belajar bahasa Inggris ya. Materinya yaitu bab pronoun. Oke, di sini apakah teman-teman sekalian sudah pernah belajar apa itu pronoun? Atau mungkin sudah paham apa itu pronoun? Oke, hari ini kita belajar sama-sama ya tentang apa itu pronoun. Oke, peta konsepnya di sini. Hari ini kita akan pelajari tentang definisi dari si pronoun itu sendiri. Lalu setelah definition kita akan belajar tentang kinds atau jenis-jenis pronoun. Nah, untuk jenis-jenis pronoun nanti sendiri akan dibagi menjadi 4. Yang pertama, subjektif, objektif, possessive adjective, and the last is possessive pronoun. Oke, first, kita belajar dulu about the definition ya. Apa sih definisinya? Pronoun itu apa? Oke, kalau dari artinya sendiri ya, pronoun itu adalah kata ganti. Jadi definisinya itu adalah pronoun, jenis kata yang digunakan untuk menggantikan kata benda atau noun. Nah, di sini teman-teman apa ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan langsung nanti ditulis di kolom komentar ya. Selanjutnya, setelah definition, kita belajar tentang jenis-jenis pronoun atau kinds tadi. Jenisnya adalah, pertama, kita memiliki personal pronoun. Apa itu personal pronoun? Personal pronoun itu adalah kata benda yang digunakan untuk menunjukkan orang, benda, atau hal yang spesifik. Nah, kita masuk nih ke intinya tadi, inti pelajaran kita hari ini. Yang pertama, subjektif dan objektif, atau biasa disingkat subjek sama objek, bolehlah. Ya, coba sekarang perhatikan tabel yang ada di layar. Oke, pertama-tama, subjek itu ada berapa sih? Kalian tahu nggak subjek itu ada berapa? Ya, subjek itu ada 7. Yang pertama, I, you, we, they, she, he, it. Nah, pasti sudah tahu artinya semua kan? Di tabel juga sudah diberi artinya sekalian. Selain subjek, kita juga belajar tentang objek. Me, you, us, them, her, him, it. Nah, jadi saya atau aku itu subjeknya. Kalau posisinya sebagai subjek, itu bahasa Inggrisnya adalah I. Kalau posisinya sebagai objek itu adalah me. Sampai sini paham atau masih bingung? Kalau masih bingung kita lihat contoh di bawah ini ya. Nah, example. Di sini Bu Lisa sudah memberi beberapa contoh kalimat yang menggunakan pronoun subjektif dan objektif. Silakan diperhatikan. Yang pertama, I hate them. Artinya adalah aku membenci mereka. Nah, posisi I di sini yang berwarna merah artinya adalah aku dan dia berfungsi sebagai subjektif. Kalau aku sebagai objek, nanti berubahnya menjadi me. Coba perhatikan contoh yang kedua. They hate me. Mereka membenci aku. Nah, aku di kalimat pertama dan di kalimat kedua memiliki arti yang sama, ya kan? Tapi posisinya berbeda. Aku untuk kalimat pertama itu posisinya sebagai subjektif. Sedangkan aku di kalimat kedua itu posisinya sebagai objektif. Oke. Selanjutnya. Contoh nomor 3. We love her. Kita mencintai dia. Dia di sini dia perempuan ya. Her. They love us. Mereka mencintai kita. Untuk yang contoh ke-4. Oke, sampai di sini ya. Kalau ada pertanyaan, nanti langsung ditulis di kolom komentar di bawah ya. Selanjutnya, kita masuk ke bagian possessive adjective.
Nah, silahkan diperhatikan tabelnya. My, your, our, their, her, his, its. Artinya apa sih ini? Possessive adjective ini digunakan untuk menunjukkan kepemilikan. Kayak misalnya, tasku, bukumu, rumah kita, sepatu mereka. Ya. Contohnya, langsung ke contohnya. Jadi di sini saya punya rumus ya. Rumus yang gampang, yaitu kalau kalian pakai possessive adjective, di belakang kata possessive adjective ini selalu diikuti oleh kata benda. Jadi diperhatikan kalimat di samping ini, possessive adjective ditambah atau diikuti di belakangnya kata benda. Ayo, siapa yang bisa menyebutkan kata benda? Nanti harus bisa ya menyebutkan kata benda. Nah, di sini oke, kita masuk ke contohnya. Contoh yang pertama, Mr. Jeffrey fix my car. Nah, my yang berwarna hijau ini adalah possessive adjective. Jadi, pengertiannya gimana? Setelah possessive adjective diikuti oleh kata benda. Nah, kata bendanya ini yang berwarna merah, yaitu yang ini ya, yang apa namanya? Noun-nya, kata bendanya yang berwarna merah. Selanjutnya, the woman touch your bag. Jadi your di sini posisinya sebagai possessive, sedangkan bag di sini posisinya sebagai kata benda atau noun. Selanjutnya, contoh yang selanjutnya, their dogs are very cute. Their posisinya sebagai possessive adjective dan dogs anjing-anjing posisinya sebagai kata benda. Contoh yang selanjutnya nomor 4. His hair was black. Jadi rambutnya hitam ya. His di sini masuknya ke possessive adjective, sedangkan hair yang berwarna merah ini masuknya ke kata benda atau noun. Jadi kalau possessive adjective ini tempatnya bisa di belakang atau bisa di depan kalimat ya. Jadi diperhatikan kalau yang namanya possessive adjective itu selalu diikuti oleh kata benda. Nah, yang terakhir ada yang namanya possessive pronoun. Silahkan diperhatikan contohnya. Mine, yours, ours, theirs, hers, and his. Artinya silahkan dibaca sendiri di sini. Nah, kalau ini biasanya letaknya di akhir kalimat. Yuk kita lihat contohnya ya. This is mine. Ini milikku. That bag is yours. Tas itu milikmu. That house is ours. Rumah itu milik kita. The ball is theirs. Bola itu milik mereka. That car is hers. Mobil itu milik dia. That hat is his. Topi itu milik dia. Oke, yang terakhir silahkan diperhatikan perbandingan pronoun di bawah ini. Jadi kalau tabelnya disandingkan seperti ini, bisa kalian perhatikan. I, saya, kalau sebagai objek. Me, saya, posisinya sebagai objek ya. Kalau my, saya, posisinya sebagai possessive adjective, dan mine itu adalah milikku yang posisinya sebagai possessive pronoun. Nah, yang bawah mengikuti ya. Oke, sampai sini penjelasan singkat tentang apa itu pronoun, cara menggunakannya, dan beberapa contoh. Kalau misalnya ada pertanyaan yang masih belum jelas, silakan tulis di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih.